بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Mutammimah Al-Jurumiyah. Semoga yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini diberikan kemanfaatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini yang kita bahas adalah masih di halaman 9 tentang tanda-tanda i'rab rafa, ataupun tentang tempat yang dimiliki oleh sebagian tanda di saat dalam keadaan rafa. Kita bahas sebelumnya bahwa tanda i'rab rafa itu kemarin telah disebutkan ada yang berupa dhammah dan ada yang berupa waw, kemudian juga ada yang berupa alif ataupun thubutun nun. Telah kita sampaikan juga tentang tempat-tempat wawu sebagai tanda i'rab rafa dan juga dhammah sebagai tanda i'rab rafa. Malam ini insyaallah untuk alif, dia itu di saat menjadi tanda rafa dia bertempat di mana? Insyaallah malam ini akan kita bahas. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membahasnya insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil fidaraini amin. Sampai poin ini. Wa ammal alif fatakunu alamatan lirraf'i fil musanna wa ma humila alaih. Kita perhatikan, adapun alif dia itu menjadi tanda rafa bertempat di satu tempat saja, yaitu dalam isim musanna. Suatu kalimat isim yang menunjukkan arti dua. Ini diberi suatu ciri tambahan alif ataupun penambahan alif ataupun huruf nun. Jadi kalau kita mau membuat suatu lafaz yang asalnya dia itu bentuknya tunggal, mau dibuat ke dalam bentuk musanna, maka perlu menambahkan alif sama huruf nun. Misalnya kita punya lafaz Zaidun, Zaid, Zaidun. Ataupun misalnya adalah al-masjidu. Misalnya adalah al-masjidu. Al-masjidu artinya satu masjid. Di saat mau kita katakan dua masjid, tinggal nanti kita tambahkan alif sama huruf nun di akhirnya.
Maka di sini dari al-masjid itu menjadi al-masjidani, artinya dua masjid. Ataupun kadang-kadang kita bisa juga mengatakan al-masjidaini. Al-masjidaini, artinya dua buah masjid. Untuk bisa membedakan, ini kita perlu menggunakan al-masjidani ataukah menggunakan al-masjidaini. Maka untuk mudahnya saja ya ikhwah sekalian, kita jadikan lafadz ini dalam keadaan rafa'. Misalnya kita mau ataupun meletakkan lafadz ini di awal kalimat. Perhatikan, misalnya kita letakkan lafadz ini di awal kalimat. Di saat kita mau meletakkan suatu lafadz ataupun kalimat isim itu berada di awal kata, maka ini biasanya dia dalam keadaan rafa karena sebagai mubtada. Jadi teori secara umumnya ikhwah, di saat kita itu mendapatkan suatu kalimat isim berada di awal kata, kemungkinan besar dia itu sebagai mubtada. Kalau mubtada, maka hukumnya dia adalah rafa. Kalau seandainya kita mau mengucapkan atau mengatakan dua masjid, ini yang kita pilih itu al-masjidani atau ke al-masjidaini. Di saat kita meletakkan kata dua masjid ini di awal kata, maka kita pilihkan al-masjidani. Al-masjidani. Artinya dua buah masjid. Misalnya kabirani. Dua buah masjid tersebut besar. Ini al-masjidani ya ikhwah. Dia itu sebagai mubtada. Hukum mubtada itu adalah rafa. Kita perhatikan kata al-masjidani, dia adalah mubtada. Hukumnya dia adalah rafa. Kalau ditanya tanda rafanya apa? Padahal tanda rafanya ada banyak nih. Ada berupa dhamma, ada berupa wawu, ada berupa alif, ada yang berupa thubutun nun. Kita lihat arti di sini. Al-masjidani itu artinya dua masjid. Maka nanti di saat dia dalam keadaan rafa, maka berikan tanda yang berupa alif saja. Berarti di sini ini adanya alif yang ada pada kata al-masjidani, dia itu adalah sebagai tanda rafa. Rafa untuk isim mutsanna ataupun suatu lafaz yang menunjukkan arti dua dengan penambahan ataupun dengan adanya imbuhan alif sama nun, maka di saat rafa dia ditandai dengan alif. Artinya alif menjadi tanda rafa, dia itu hanya bertempat pada ismul mutsanna. Ismul mutsanna. Suatu lafaz yang menunjukkan arti dua dengan adanya imbuhan alif sama nun. Maka ini disebut sebagai isim mutsanna. Untuk isim yang semacam ini di saat rafa ditandai dengan alif. Bukan tanda yang berupa tanda-tanda yang lainnya. Apalagi nanti kita memilih sebagai tanda huruf ya, misalnya al-masjidaini. Jelas suatu yang salah. Jadi kita ulang ya ikhwan sekalian, bahwa alif dia ini sebagai tanda i'rab rafa, dia itu bertempat pada ismul mutsanna. Isim mutsanna. Wa ma humila alaihi, dan juga lafaz-lafaz yang disamakan dan isim mutsanna. Artinya ada sebagian lafaz ya ikhwah, yang mana lafaz tersebut secara penerapan syarat-syaratnya dia itu tidak bisa untuk dijadikan sebagai isim mutsanna. Cuman berhubung lafaz ini telah ada dari sononya, asalnya memang begitu, maka nanti lafaz semacam ini disebut sebagai mulhaq bil mutsanna. Bil mutsanna. Artinya suatu lafaz yang disamakan hukumnya dengan isim tasniyah. Karena memang dari segi lahiriahnya, penampilan luarnya, casing luarnya dia sama, yaitu ditandai dengan alif sama nun di akhirnya dan menunjukkan arti dua. Ini yang disebut mulhaq bil mutsanna. Untuk lafaz-lafaz yang mulhaq bil mutsanna, ini pun nanti dia di saat rafa ditandai dengan alif.
Kita perhatikan di sini. Contohnya nahwu. Ini adalah untuk contoh yang isim musanna. Untuk contoh yang isim musanna. Qala rajulani. Lafaz qala rajulani ya ikhwah, artinya adalah dua orang laki-laki telah berkata. Ini kisah adalah tentang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Laki-laki di sini, kata ulama ahli tafsir, itu adalah dua orang dari 12 pemimpin Bani Israel. Qala rajulan, dua orang laki-laki telah berkata, "Min ladzina yakhafuna an'amallah 'alaihima." Ini lafaz rajulani, dia itu dalam keadaan rafa. Tahu rafa dari mana? Karena lafaz rajulani dia itu kedudukannya sebagai fa'il ataupun sebagai subjek. Qala rajulani artinya dua orang laki-laki telah berkata. Dua orang laki-laki telah berkata. Telah berkata. Saat dibilang telah berkata, maka kata telah berkata ini dia adalah merupakan suatu kalimat fi'il ataupun kata kerja. Ini dia adalah kata kerja ataupun kalimat fi'il. Kalau kalimat fi'il, maka pasti dia itu perlu suatu subjek ataupun suatu fa'il. Jadi semua kata kerja itu perlu suatu subjek ataupun suatu fa'il. Dan yang menjadi subjek dari lafaz qala ini adalah lafaz rajulani. Lafaz rajulani dia sebagai subjeknya ataupun sebagai fa'ilnya. Dua orang laki-laki telah berkata. Yang berkata siapa? Dua orang laki-laki. Maka dua orang laki-laki di sini dia sebagai mereka berdua sebagai fa'ilnya ataupun sebagai subjeknya. Hukum fa'il dalam bahasa Arab, hukum fa'il ini adalah rafa. Saat dikatakan rafa, kita bilang rafa, pasti nanti kita harus berikan tanda rafa pada lafaz tersebut. Ataupun kita lihat apakah dalam lafaz yang kita klaim dia itu dalam keadaan rafa, apakah tanda rafa ada di sana ataukah tidak. Sekarang kita lihat kata rajulani, dia itu ada tanda rafa yang dimiliki. Yang berupa apa? Yang berupa huruf alif yang ada pada kata rajulani. Sebentar, hapus dulu ya, ikhwah. Kita perhatikan di sini. Ini kata rajulani ada alif yang datang setelah huruf lam. Alif ini nanti saat dia ditambahkan pada suatu kata benda ataupun kalimat isim, maka menumbuhkan suatu pengertian dua orang. Kalau rajulun, satu orang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki, maka tinggal ditambahkan alif sama huruf nun. Dari lafaz rajulun menjadi rajulani. Artinya dua orang laki-laki. Adanya alif yang ada pada kata rajulani, dia itu sebagai tanda rafa. Sebagai tanda rafa. Artinya dua orang laki-laki telah berkata. Kenapa kita hukumi dia dengan tanda rafa? Karena kata rajulani dia itu sebagai subjek ataupun sebagai fa'il. Dan hukum fa'il adalah rafa. Tanda rafanya adalah alif. Sehingga di sini nggak boleh dikatakan rajulaini tapi rajulani. Ini contoh yang pertama. Untuk contoh dari ismul musanna. Suatu kalimat isim yang menunjukkan arti dua orang ataupun dua barang ataupun dua hal. Dengan adanya penambahan alif sama huruf nun. Untuk menunjukkan arti dua. Ini pengertian yang simple. Kemudian yang contoh berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra." Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan pada ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala
itu ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan juga menciptakan bumi. Dari zaman dahulu jumlah bulan itu ada 12. Isna asyara syahra. Kita perhatikan ya ikhwas sekalian. Isna asyara di situ itu artinya adalah 12. Adalah 12. Ini ada angka 2. Yang bahasa Arabnya adalah isnani aslinya. Asalnya adalah isnani. Tapi berhubung nanti dimuntafkan sehingga nunnya dibuang. Lafaz isnani ataupun isna dalam lafaz ini adalah mulhaq bil musanna. Suatu lafaz yang disamakan dengan isim tasniyah. Aslinya dia bukan isim tasniyah karena tidak memenuhi syarat membentukkan isim tasniyah. Tapi berhubung dari segi maknanya dia menunjukkan arti 2. Dan dari segi pelafatannya dia ada alif sama nun di akhirnya. Kita perhatikan ya ikhwah. Kita membahas keasalannya dulu. Asalnya adalah isnani. Isnani. Ada huruf alif dan huruf nun di akhirnya. Ini adalah secara lahiriahnya dia sebagaimana isim tasniyah kata ar-rajulani tadi itu. Tapi berhubung di sini kata isnani dia itu tidak memenuhi syaratnya. Jadi nanti insyaallah ada pembahasan masalah syarat-syarat isim tasniyah. Tapi kita saat ini kita fokuskan ke tanda-tanda rafa saja. Kita perhatikan di sini kata isnani dia itu adalah mulhaq bil musanna, suatu lafaz yang disamakan hukumnya dengan isim tasniyah. Saat disamakan hukumnya dengan isim tasniyah karena penampilan luarnya sama, ada alif sama nun di akhirnya, maka nanti di saat dia rafa ditandai dengan dhammah. Afwan, ditandai dengan alif. Adanya alif yang ada pada kata isna, dia ini adalah sebagai tanda rafa isna. Adanya alif di sini, dia sebagai tanda rafa. Kalau ditanya, itu kok dia dalam keadaan rafa? Emang dia itu sebagai apa? Kita perhatikan di awal ayatnya di sini ada kata-kata inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra. Kata inna di sini dia punya nanti ada pembahasan yaitu yang disebut sebagai pembahasan ataupun bab inna wa akhwatuha. Pembahasan lafaz inna dan juga saudara-saudaranya yang mana dia itu bisa beramal untuk menasabkan isim, tansibul isma wa tarfa'ul khabar serta merafa'kan khabarnya. Jadi lafaz yang nempel ke inna dan sebagai isimnya inna dibaca nasab. Untuk tandanya nanti tergantung lafaz-lafaznya. Kemudian untuk khobarnya dia dibaca rafa. Kebetulan di sini yang menjadi khobarnya itu adalah lafaz isna. Lafaz isna dia dalam keadaan rafa karena menjadi khobar dari lafaz inna. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah alif. Kalau ditanya kenapa yang dipilih tanda untuk lafaz isna itu adalah alif, maka jawabannya karena lafaz isna itu adalah mulhaq bil musanna. Suatu lafaz yang disamakan dengan isim tasniyah. Begitupun untuk contoh yang berikutnya fan fajarat min husnata asyrata aina. Jadi ini di sini firman Allah Subhanahu wa taala di saat Nabi Musa alaihissalam beliau memintakan siraman ataupun sumber mata air kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia memberikan suatu instruksi atau perintah kepada Musa alaihissalam, faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajara min husnata asyrata aina. Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah fanfajarat min husnata asyrata. Memancarlah daripadanya, memancarkanlah atau memancarlah darinya 12 mata air. Yaitu batu yang dipukul Nabi Musa alaihissalam nanti akan muncul 12 sumberan mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Jadi masing-masing nanti suku mereka mengetahui tempat minumnya masing-masing. Di sini ada 12 ya ikhwah. Ada 12 yang diambilkan dari lafaz isnata asyrata. Isnata asyrata. Ini ada alif yang ada pada lafaz isnata. Asalnya adalah isnatani.
isnatani, ada alif sama nun di akhirnya. Ini pun nanti memberikan suatu pengertian bahwa ini adalah semisal isim tasniyah. Tetapi berhubung syarat-syarat tidak terpenuhi di sini, pembentukan isim tasniyah tidak terpenuhi dalam lafaz isnata, tapi secara lahiriahnya dia sama, ada alif sama nun di akhirnya, maka nanti lafaz ini dimasukkan dalam kategori mulhaq bil musanna, ataupun disamakan hukumnya dengan isim tasniyah. Untuk lafaz-lafaz yang disamakan hukumnya dengan isim tasniyah, maka di saat dia rafa ditandai dengan alif, di saat dalam keadaan rafa. Kalau ditanya, itu kok antum mengatakan dia dalam keadaan rafa? Tahu dari mana? Kita lihat siyaqul kalamnya. Kita lihat susunan kalimat-kalimatnya. Lafaz isnata di sini dia sebagai apa? Kita perhatikan ada lafaz fanfajarat. Fanfajar di sini ya ikhwah, itu dia artinya adalah memancarlah, ataupun memancar. Memancar ini dalam bahasa Indonesia ada imbuhan dia adalah kata kerja. Setiap kata kerja pasti perlu suatu subjek. Kalau ditanya itu memancarlah, yang memancar apa ataupun siapa? Yang memancar di sini ini adalah 12 sumberan ataupun 12 mata-mata air. Berarti di situ itu yang menjadi subjek dari kata kerja memancar, ataupun fa'il dari kata ataupun kalimat fi'il yang berupa infajarat, itu adalah lafaz isnata. Lafaz isnata di sini dia sebagai fa'il. Tadi telah kita bahas bahwa hukum fa'il itu adalah marfu' ataupun rafa. Tadi ini yang kita bahas. Hukum fa'il adalah rafa. Tayyib, hukum fa'il rafa. Untuk kita terapkan dalam lafaz isnata, tanda rafa'nya apa? Maka jawabannya berhubung kata isnata itu disamakan hukumnya dengan isim tasniyah, maka di saat rafa ditandai dengan alif. Di saat rafa ditandai dengan alif. Adanya alif yang ada pada kata isnata, dia itu adalah sebagai tanda rafa. Kesimpulannya ya ikhwah, bahwa di saat alif itu menjadi tanda rafa hanya bertempat di satu tempat saja, yaitu isim tasniyah dan juga lafaz yang dimulhaqkan dengan isim tasniyah, yaitu lafaz-lafaz yang disamakan dengan isim tasniyah. Maka dia nanti itu adalah di saat rafa ditandai dengan alif. Di saat rafa ditandai dengan alif. Alhamdulillah ya ikhwah, selesai kita bahas satu tanda ataupun satu tempat yang dimiliki oleh huruf alif di saat dia itu menjadi tanda rafa. Kemudian tanda yang terakhir yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh i'rab rafa itu adalah thubutun nun. Thubutun nun. Thubutun nun itu artinya adalah tetapnya nun. Nunnya tidak dibuang. Nun tidak dibuang yang nanti berada pada suatu lafaz tertentu nanti, maka nun ini adalah sebagai tanda rafa. Kita pernah bahas sebelumnya ya ikhwah. Ada suatu kata kerja yang disebut sebagai fi'il mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan arti sekarang ataupun yang akan datang. Kalau seandainya nanti fi'il mudhari' di sini ya ikhwah, perhatikan, kalau seandainya fi'il mudhari' ini, kata kerja ini dia punya subjek yang berupa 2 orang laki-laki ataupun 2 orang perempuan. Maka nanti bagaimana? Maka fi'il mudhari'nya kita tambahkan alif sama nun di akhirnya. Kita perhatikan misalnya kita punya lafaz yata'allama ataupun yata'allamu. Yata'allamu di sini artinya adalah sedang belajar. Seorang laki-laki sedang belajar. Kalau seandainya 2 orang laki-laki sedang belajar, maka kita katakan yata'allamani. 2 orang laki-laki sedang belajar. Belajar 2 orang laki-laki.
Kalau kita ingin mengatakan 3 orang laki-laki ataupun jamak yang sedang belajar bagaimana? Maka kita tambahkan wawu sama nun di akhirnya. Maka di sini yata'allamuna. Perhatikan. Yata'allamuna. Artinya laki-laki banyak sedang belajar. Laki-laki banyak sedang belajar. Kalau seandainya kita ingin mengatakan 1 orang perempuan ataupun engkau 1 orang perempuan sedang belajar. Engkau 1 orang perempuan sedang belajar. Maka kita katakan dalam bahasa Arab tata'allamina. Ada penambahan huruf ya sama huruf nun. Tata'allamina. Engkau ataupun kamu perempuan sedang belajar. Kita perhatikan ya ikhwah ataupun ya akhwat. Ini yata'allamani bisa berubah ke lafaz tata'allamani. Tata'allamani tergantung nanti subjeknya itu lawan bicara ataukah orang ketiga. Tata'allamani. Ini pun sama ya ta'allamuna bisa nanti ada kondisi tata'allamuna. Misalnya kalian laki-laki banyak sedang belajar. Kita mengatakan tata'allamuna. Tata'allamuna. Kita hitung di sini ya ikhwah. Ini ada 5 kata kerja. Yang mana 5 kata kerja di sini adalah ada penambahan ataupun fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah ini. Ini alif tasniyah. Alif yang menunjukkan bahwa subjeknya adalah 2 orang ataupun 2 barang ataupun 2 perempuan. Kemudian ada fi'il mudhari' di sini bertemu yang poin kedua bertemu dan wawu jamaah untuk menunjukkan bahwa subjeknya adalah laki-laki banyak. Ada yang nanti fi'il mudhari' di sini bertemu dengan ya muannatsa mukhatabah. Ya muannatsa ini pernah kita bahas sebelumnya mukhatabah. Yaitu ya yang ditambahkan di akhir fi'il mudhari' untuk menunjukkan bahwa subjek yang kita ajak ngomong itu ada 1 orang perempuan. Kalau kita perhatikan ya ikhwah ataupun ya akhwat bahwa setiap 5 lafaz ini, dalam 5 lafaz ini ataupun ini disebut sebagai afal khamsah atau amtsilatul khamsah. Di semua akhir kata kerja ini semua ada huruf nunnya. Semua ada huruf nunnya. Ta'allamani, tata'allamani. Yata'allamuna, tata'allamuna, tata'allamina, semua diakhiri oleh huruf nun. Di saat lafaz-lafaz ini dia itu dalam kondisi rafa, pasti nunnya ini ada. Nunnya ini ada. Tahu rafa dari mana? Tahu rafa adalah di saat lafaz-lafaz ini tidak ada amil nawasib ataupun tidak ada amil jawazim. Misalnya di depan lafaz ini tidak ada an. Tidak ada an. Maka kemungkinan dia dalam keadaan rafa. Karena huruf nun ini di saat misalnya dia dalam keadaan nasab, maka nunnya akan dibuang menjadi ayyata'allama. Yata'allama. Perhatikan yata'allama. Nunnya dibuang. Kemudian di sini yata'allamu. Nunnya juga dibuang. Yata'allamu. Kemudian tata'allami. Tata'allami. Nunnya juga dibuang. Artinya ya ikhwat ataupun ya akhwat, di saat anti mendapatkan semisal fi'il mudhari' ini yang huruf terakhirnya ada penambahan wawu sama nun, alif sama nun ataupun ya sama nun, nunnya masih ada, maka bisa dipastikan bahwa fi'il mudhari' tersebut dalam keadaan rafa. Dalam keadaan rafa. Kalau ditanya misalnya lafaz yata'allamun ataupun misalnya adalah lafaz yajlisun itu yajlisuna ini. Yajlisuna. Ini berasal dari kata yajlisu. Yajlisu sedang duduk seorang laki-laki. Kalau laki-laki banyak sedang duduk, maka ditambahkan wawu sama nun. Ada wawu sama nun di akhirnya di sini. Saat ditanya itu kata yajlisuna dia itu dalam keadaan rafa ataukah dalam keadaan nasab ataukah dalam keadaan jazm.
Maka jawabannya bisa dipastikan bahwa lafaz yajlisuna dia itu dalam keadaan rafa. Tahu rafa dari mana? Keberadaan nun yang ada pada kata yajlisuna. Keberadaan nun di sini ini yang disebut sebagai subutun nun. Subutun nun. Tetapnya nun ataupun keberadaan nun yang ada pada suatu lafaz, yaitu tepatnya adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah, maka di situ fi'il mudhari' dalam keadaan rafa. Dalam keadaan itu mengatakan dalam keadaan rafa. Tandanya apa? Katakan saja bahwa keadaan rafa di sini tandanya adalah subutun nun. Subutun nun. Nanti perlu untuk difokuskan biar nanti nggak ketukar-tukar dengan adanya wawu sama nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Semisal kata al-muslimuna. Karena yang ada pada kata al-muslimuna yang nanti yang menjadi tanda rafa'nya adalah wawu, bukan subutun nun. Ini telah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Di saat wawu dia itu menjadi tanda rafa', dia bertempat pada jamak mudzakkar salim sama bertempat pada asma khamsah ataupun asma sitah yang telah kita bahas di dua pertemuan ataupun satu pertemuan sebelum jadwal ini. Mungkin sampai di situ ya ikhwah yang kita bahas. Insyaallah nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita ulang lagi untuk subutun nun di saat dia itu menjadi tanda i'rab rafa'. Semoga bermanfaat ya ikhwah yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Terus berusaha khususnya teman-teman yang memang dia ada rencana untuk meneruskan kuliah ataupun untuk melanjutkan studi mempelajari masalah ilmu syariat agama Islam, maka insyaallah harus lebih gigih dalam mempelajari ataupun dalam menghafalkan kaidah-kaidah yang insyaallah diperlukan di saat antum ataupun anti berdakwah di masa depan. Semoga dimudahkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di pertemuan pekan depan nanti atau pertemuan berikutnya lagi. Pekan depan jadwal kita adalah kalau seandainya bukan pekan kelima, insyaallah bukan kelima, nanti jadwal kita adalah Alfiyah Ibn Malik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.